Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Prabowo terkait kontestasi Pilpres ya. Yang menyampaikan bila terpilih Prabowo pastikan rangkul semua pihak. Nah, ini seru. Berarti kalau saat ini ya semuanya dirangkul, berarti hal yang paling gawatnya ya tentu saja tidak akan ada yang namanya oposisi ya. Jadi oposisi itu kadang terlihat ya apa namanya sering ya mengkritik, tetapi ya esensinya bahwasanya oposisi itu penting untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Nah, bagaimana kalau itu dihilangkan? Nah, pastinya kondisinya kurang lebih sama seperti saat ini, yang partai politik itu semuanya di grab ya, dirangkul, sehingga tidak menyisakan eh, partai ataupun kelompok yang akan mengkritisi pemerintah. Nah, bagaimana kalau salah? Nggak ada ya. Jadi itu ya parahnya kalau semuanya partai politik itu dirangkul dan diajak ke istana. Ini sesuai dilansir oleh rmol.id, langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, bakal Capres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) Prabowo Subianto memastikan bakal merangkul semua pihak jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia di Pemilu 2024. Menurutnya langkah itu penting dilakukan ya demi membangun bangsa dan meraih kemakmuran bagi seluruh rakyat di tanah air ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan untuk meraih tujuan ya kadang disematkan dalil ya, yaitu untuk kepentingan bangsa dan meraih kemakmuran ya. Padahal kalau kita melihat saat ini ya semua alasan ataupun dalih yang dilakukan atau disampaikan oleh eh, para politisi termasuk kekuasaan itu ya sama ya untuk kemakmuran ya bangsa, kepentingan bangsa dan negara, tetapi yang terjadi adalah justru itu jauh panggang dari api ya. Nah, pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan Najwa Shihab di program YouTube Mata Najwa dikutip Jumat. Kalau saya menang, insya Allah saya menang. Saya akan mengajak semua unsur yang masuk dalam semua unsur masuk dalam pemerintahan. Kita harus bersatu membangun negeri ini. Itu keyakinan saya, tegas Prabowo. Menteri Pertahanan RI itu juga menjelaskan politik di Indonesia harus bijaksana dan penuh kesadaran. Para pemimpin bahasa, kata dia, harus mampu menjadi ujung tombak yang mempersatukan keberagaman suku dari Sabang sampai Merauke. Politik kita harus politik yang bijaksana, ya, politik yang cerdas, politik yang penuh kesadaran, katanya. Kita harus sadar bahwa negara ini terlalu besar, terlalu beragam, terlalu banyak suku, kelompok etnis, terlalu banyak daerah. Kalau unsur pimpinan tidak kompak dan tidak bisa kerjasama, tentu sulit sampai ke potensi kita, urainya. Menurutnya politik layaknya sepak bola yang harus mengedepankan kerjasama jika ingin meraih satu tujuan yang sama, yaitu kemenangan. Sehingga para pemimpin bangsa harus saling bekerja sama untuk menjadi juara. Analoginya, saya ini suka sepak bola, teamwork. Kita bisa menang kalau 11 orang ini kerjasama, one team. Ini yang bisa jadi juara. Indonesia perlu kerjasama itu. Demikian Prabowo ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan statement dari Prabowo yang menyampaikan akan merangkul semuanya ya, merangkul semua pihak ya. Nah, apakah ini bisa diartikan sama seperti saat ini ya? Uh, Kalau dalam artian ya memfasilitasi ya, kemudian mengakomodasi semua kepentingan bangsa dan negara, itu adalah tugas pemerintah ya. Yang saat ini uh, fungsinya itu tidak jalan ya. Ya misalnya terkait banyaknya ya kebijakan undang-undang dan juga aturan-aturan dari pemerintah yang dikeluarkan justru ya tidak populer ya atau tidak mengakomodasi kepentingan mayoritas rakyat ya. Misalnya terkait undang-undang yang terbaru yaitu undang-undang Omnibus Law ya. Banyak yang apa namanya dalam hal ini merana karena undang-undang tersebut, khususnya kaum buruh ya, yang itu juga berefek pada mayoritas rakyat karena kaum buruh itu ya jumlahnya tidak segelintir orang ya.
Jadi ratusan ribu orang yang menjadi ataupun masuk dalam sektor buruh ini. Nah, undang-undang Omnibus Law ini ya, termasuk juga undang-undang yang lain di dalamnya ya, termasuk RUU tentang kesehatan ini yang konon akan ya segera diketok menjadi undang-undang, tapi agak sedikit diundur karena memang banyak hal-hal yang harusnya dilihat dan di-floor kepada masyarakat ya, terkait banyak kerugian ataupun kepentingan yang tidak bisa mengakomodir mayoritas rakyat, dan terkesan undang-undang RUU kesehatan ini ya syarat dengan nilai-nilai liberalisme, yang kesehatan pada saat ini saja itu sudah terbilang sangat rumit dan mahal ya. Nah, ini ada RUU kesehatan yang kalau kita membaca ya, intinya lebih membuka lagi pintu liberalisasi gitu ya. Jadi kesehatan kita itu sudah mahal ya, dengan adanya RUU kesehatan ini ya, barang-barang terkait kesehatan dan juga termasuk juga para nakesnya itu akan semakin dibuka pintu keran yang sangat liberal ya. Akan ada berduyun-duyun tenaga kerja kesehatan yang berasal dari luar dan itu sifatnya lebih liberal dari sebelumnya ya. Padahal kalau kita melihat tenaga kesehatan kita ya, kalau kita dalam konteks undang-undang RUU kesehatan ya, banyak sekali ya nakes kita yang tidak kalah ya, dan perlu untuk juga mengaplikasikan ketika sudah mendapatkan ilmu kedokteran untuk diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat sebagai nakes ya. Tapi konon ya, kenapa ini tenaga kesehatan dari luar juga melalui RUU ini akan difasilitasi untuk juga bisa masuk ya di untuk mengisi tenaga kesehatan di negeri ini ya. Jadi pertama ya akan dibuka keran kesehatan ya, dalam aspek kesehatan itu sebebas-bebasnya ya, dan akan diubah menjadi ya faktor yang lebih industrialisasi ya. Jadi faktor untuk konsumerisasi atau jual beli ya antara rakyat dengan pemerintah, yang harusnya pemerintah itu lebih melindungi ya, justru ini dibuka lebar ataupun akan dipertegas bahwasanya pemerintah itu akan ya lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada asing dan asing ya. Dan mayoritas nakes yang ada di negeri ini ya menolak gitu ya, karena terkesan kalau kita melihat poin-poin dari RUU kesehatan yang diprotes oleh nakes beberapa waktu yang lalu itu, ternyata banyak sekali ya unsur-unsur yang akan memberatkan rakyat pada keseluruhan gitu ya. Tenaga kesehatan itu akan banyak kerugiannya, menanggung kerugian ya karena akan berduyun-duyun ya tenaga kerja asing yang akan masuk dengan bebas karena liberalisme. Dan juga bagi masyarakat ya, biaya kesehatan itu yang sekarang mahal dan sudah sangat sulit untuk dijaga, maka akan lebih mahal lagi dengan proses industrialisasi kesehatan ya. Nah, ini kalau kita kembali kepada apa yang distatementkan oleh Prabowo Subianto ya, semuanya dirangkul ya, dalam artian partai politik misalnya ya kacau gitu ya. Jadi ketika satu arus mengeluarkan kebijakan undang-undang, tidak ada yang mengkritisi karena semuanya pasti akan ikut karena sudah dirangkul, maka undang-undang yang akan dikeluarkan atau diterapkan kepada masyarakat itu ya, ketika mayoritas itu pro kepada oligarki, maka tidak akan ada yang bisa mengkritisi terkait kebijakan yang tidak mengakomodir kepentingan rakyat. Nah, ini juga parah gitu ya.
karena memang bukan RUU ini saja gitu ya, sepanjang pemerintahan rezim saat ini hampir tidak ada ya benar-benar produk undang-undang ataupun kebijakan pemerintah yang benar-benar memberikan mengakomodasi kepentingan rakyat secara tulus gitu ya. Misalnya Omnibus Law ya yang sudah diketahui secara halayak bahwasanya undang-undang Omnibus Law ini ya inkonstitusional ya, tapi bersyarat karena harusnya kalau kita melihat berpikir secara logika ya kalau tidak sesuai konstitusi harus ditolak ya, tetapi kembali lagi ya elemen ya penegak hukum kadang tidak bisa ataupun saat ini sudah tidak hampir bisa menjadi alat kekuasaan ya untuk melegalkan segala apa yang diinginkan oleh kekuasaan, termasuk undang-undang Omnibus Law yang harusnya MK itu tidak turut campur terlalu dalam ya, tetapi kadang karena sudah dipersepsikan ya sebagai alat kekuasaan, maka segala hal itu ya diputuskan sesuai keinginan kekuasaan yang di belakangnya itu ada oligarki. Nah, kita juga berpikir gitu ya, kalau semuanya dirangkul seperti ini ya siapa yang akan mengingatkan ya. Termasuk bagi Prabowo sendiri ya, ketika sudah masuk kekuasaan ya semua harus nurut, nggak mungkin kontra terhadap keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh istana ya, apalagi setelah masuk ya memang tidak terlihat ya tidak terlihat sumbangsi yang nyata dari Prabowo ketika masuk dalam kekuasaan untuk merubah ke arah yang lebih baik dalam hal yang aspek-aspek yang sifatnya signifikan ya. Nah, untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum misalnya kasus kilometer 50 itu ya hampir tidak ada statement apapun ya atau pembelaan yang harusnya ya dalam hal ini pemerintah harus ya, atau ya kalau kita meminjam ya statement dari Prabowo ketika masuk dalam kekuasaan untuk kepentingan bangsa dan negara harusnya mempunyai andil ya terhadap kasus-kasus yang sangat strategis ya, kasus kilometer 50 ya misalnya yang hingga saat ini belum muncul tuh yang namanya keadilan yang harusnya dapat, malah yang terjadi adalah ya putusan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Pun juga kalau ada pantahan ya, misalnya ya ketika Prabowo masuk dalam Menteri Pertahanan ya anggaran pertahanan itu bisa diminimalisir, tetapi apakah iya gitu ya, dan apakah hal tersebut signifikan ya. Nah, bisa jadi ya itu hanya sekedar gimmick ya terkait aksi ketika Prabowo itu masuk kekuasaan, tetapi ya manuver ataupun ya sumbangsi untuk kepentingan bangsa itu ya hampir pasti ya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Nah, ini juga yang paling penting ya terkait pluralitas ya, bahwasanya negara ini besar ya, kemudian juga terlalu banyak suku etnis ya, dan perlu adanya kerjasama. Nah, itu benar ya, harus kerjasama. Tetapi ketika motifnya untuk merangkul ya menyelesaikan pluralitas, yang pluralitas itu memang tidak bisa dimenafikan, pasti akan ada dalam suatu negara yang apalagi negara Indonesia yang berisikan ya suku, agama, etnis ya. Tetapi apa yang terjadi saat ini misalnya ketika semua dirangkul ya justru pelaku ya perpecahan itu ya seakan-akan yang dilakukan oleh buzzer terus-menerus dipelihara gitu ya. Buzzer yang seenaknya untuk memecah belah ya terus-menerus hal-hal memecah ya membagi kelompok-kelompok ya yang pro kekuasaan ya
dan kontrak kekuasaan terus-menerus dipelihara hingga saat ini ya. Kalau dahulu itu ada cepong kampret, nah sekarang muncul varian baru kadrun ya, orang yang atau kelompok yang senantiasa terus mengkritisi kekuasaan ya. Padahal harus dipahami gitu ya, orang mengkritik kekuasaan ataupun mengingatkan kepemimpinan istana ya, itu dalam rangka ya karena apa namanya kebijakannya terlalu zalim ya, yang harusnya ya mengingat dulu ketika 5 tahun lalu ya, ketika eh, apa namanya terus menerus menjanjikan hal-hal kepada rakyat dengan janji-janji manis ya, tapi pada faktanya ketika sudah memimpin yang terjadi adalah mengakomodasi lebih kepada oligarki daripada rakyat. Nah ini siapa yang apa namanya yang mengingatkan kalau bukan rakyat melalui kritik-kritiknya ya. Jadi memang tidak mungkin kita menafikan yang namanya oposisi ya, partai politik yang harus juga dihargai ya, yang apa namanya pelanggaran ya, ataupun kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat itu sudah semakin masif pada rezim saat ini ya. Ya semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi dan eh, apa namanya potensi oposisi itu juga harus ya menjadi bagian dari satu negeri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.